Hello Technolovers, Ustadz Soulmate kembali menuai kontroversi setelah memamerkan rumah barunya yang mewah. Sebagai seorang pendakwa, tindakannya dianggap ria. Setelah rumah Ustadz Soulmate ditunjukkan, sumber kekayaannya mulai dipertanyakan. Kabarnya, penghargaan yang diberikan kepada pendakwah yang juga bermain dalam sinetron pesantren and Rock and Roll ini hanya sebesar 10 juta rupiah untuk setiap acaranya. Perjalanan karir Ustadz Soulmate sebagai figur publik penuh dengan kontroversi. Lantas, apa kontroversi Ustadz Soulmate yang sempat menimbulkan kontroversi? Berikut ulasan lengkapnya. Profil. Dengan melakukan perjalanan dari satu musola ke musola, Soulmate menjadi lebih baik dalam berdakwah, bahkan menjuarai lomba pidato. Dia juga tampil di beberapa program TV. Soleh Mahmud Nasution, juga dikenal sebagai Ustadz Soulmate, adalah penceramah dan aktor yang sering menuai kontroversi. Setelah menjadi juara umum lomba pidato dan ceramah nasional di Istiqlal, dai tampan ini menjadi terkenal. Anak tunggal Haji Najamuddin Nasution dan Hajah Salmah Lubis ini lahir di Jakarta pada 19 Juli 1983. Gaya ceramah Ustadz Soulmate yang tidak bertele-tele dan langsung ke pokok masalah menjadikannya semakin populer sejak kemunculannya di televisi. Ustadz Soulmate mulai dari bawah. Ia pernah memenangkan pertandingan pidato dan ceramah tingkat nasional di Masjid Istiqlal pada tahun 2000. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, dia semakin termotivasi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dari satu tempat ke tempat lain. Karena kegiatan Ustadz Soulmate, dia bertemu dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ di Tablik Akbar. Setelah itu, mereka menjadi dekat dan menjadi sahabat, dan Ustadz Soulmate dan almarhum UJ bahkan sempat bekerja sama dalam acara Damai Indonesiaku. Ustadz Soulmate juga sering berbicara di layar kaca. Dia telah mengawasi beberapa acara televisi, termasuk Kata Ustadz Soulmate SCTV, Cahaya Hati, Antv, Assalamualaikum Ustadz RCTI, dan Akhirnya Aku Tahu Global TV. Selain itu, ia juga bermain peran dalam film komedi Si Biang Kerok 2012. Namun, setelah membintangi serial televisi pesantren and Rock and Roll yang dirilis pada tahun 2013, namanya semakin terkenal. Tak sampai di sana, Ustadz berdarah Batak ini menjadi ikon baju koko Almia. Dalam hal kehidupan pribadi Ustadz Soulmate, dia menikah dengan Dewi Yulianti pada 5 Maret 2006. Namun sayangnya, pernikahan pertamanya tidak bertahan lama. Akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Pada tahun 2011, Ustadz Soulmate menikah lagi dengan April Jasmine. Setahun kemudian, mereka memiliki anak pertama dan diberi nama Sultan Mahmud Kushairi. Pada Mei 2018, sang istri melahirkan anak kembar bernama Akil Mahmud Sibawai dan Maher Mahmud Syairozi. Di samping kesuksesannya dalam pekerjaannya, Ustadz Soulmate sering menjadi subjek kontroversi. Dia pernah menghadapi masalah dengan Majelis Taklim Sholawatullah Dakwah Tariqul Jannah di Hong Kong karena mereka meminta kenaikan tarif Hong Kong menjadi $10.000 dan penambahan jumlah tiket pesawat menjadi 4 orang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ustadz Soulmate sering memasang tarif tinggi untuk dakwahnya, bahkan dianggap sebagai pelanggaran profesional. Selain itu, Ustadz Soulmate pernah berurusan dengan KPI karena mencela komedian Narji saat tampil di inbox SCTV. Selain itu, dia juga bersitegang dengan Front Pembela Islam. Kontroversi, hubungan gelap dengan mantan istri. Ustadz Soulmate menikah dengan April Jasmine pada November 2011. Dia sebelumnya menikah dengan Dewi Yulianti dari tahun 2006 hingga 2010. Namun, Dewi Yulianti menyatakan bahwa hingga awal tahun 2011, Ustadz Soulmate terus mengajaknya berhubungan intim selayaknya suami istri. Pemilik nama Soleh Mahmud Nasution menolak tuduhan itu. Interaksi dengan perempuan. Sebelum menjalin hubungan dan menikah dengan April Jasmine, Ustadz Soulmate sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Syahrini. Kekaguman terhadap Ustadz Soulmate pun sempat diungkapkan istri Reno Barak tersebut kala itu. Ketika ta'aruf dengan April Jasmine pun, Ustadz Soulmate juga ramai dikritik bahkan oleh FPI. Ustadz Soulmate dan April Jasmine dinilai terlalu sering mempertontonkan kemesraan di layar kaca. Naikkan tarif ceramah. Pada tahun 2013, seorang buruh pencari kerja menulis surat terbuka kepada Ustadz Soulmate, di mana dia pada awalnya meminta penghormatan secara tulus serta 2 tiket pesawat untuk mengisi ceramah di Hong Kong. Meskipun majelis yang menyelenggarakan acara menyiapkan honor sebesar 8 juta rupiah, Ustadz Soulmate disebut meminta 10 juta rupiah.
Selain itu, ada surat terbuka yang menyatakan bahwa Ustadz Soulmate menyebut buruh pencari kerja dari Hong Kong sebagai komunis. Gabung FPI. Keterlibatan Ustadz Soulmate dengan Forum Pembela Islam atau FPI juga menjadi perdebatan. Pada saat itu, Ustadz Soulmate menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Ustadz Soulmate dipecat pada 2013 oleh FPI karena terlibat dalam kontroversi mengenai tarif tinggi. Selain itu, menurut beberapa laporan, alumni UIN Syarif Hidayatullah ini memilih keluar dari FPI karena fokusnya pada dakwah televisi. Menghina Narji. Ustadz Soulmate juga membuat geger ketika dia menyebut takdir Narji sebagai iblis yang dibuat untuk menggoda dan mengejek manusia. Di salah satu acara musik televisi, Ustadz Soulmate membuat pernyataan itu. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menegur Ustadz Soulmate karena candaan itu. KPI menganggap candaan Ustadz Soulmate kepada Narji terlalu berlebihan. Berseteru dengan panitia pengajian. Ustadz Soulmate menuduh panitia pengajian di Cisewu, Garut, Jawa Barat melanggar perjanjian kerja berceramah yang dibuat pada tahun 2021. Sebaliknya, Ustadz Soulmate mengklaim bahwa panitia membawa 25 slop rokok herbal senilai 5 juta rupiah tanpa membayar apapun. Ustadz Soulmate berani melapor ke Polda Metro Jawa Barat karena fitnah tersebut. Pada akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Laporan bapak 3 anak itu juga dicabut. Dianggap pria. Ustadz Soulmate menanggapi tudingan Ria dengan menampilkan rumah barunya. Ada ayat yang memungkinkan untuk menceritakan nikmat yang diberikan Tuhan, kata Ustadz Soulmate. Ustadz Soulmate telah dianggap pria pada beberapa kesempatan sebelumnya. Sebelumnya, dia telah menunjukkan mobil sport Lamborghini, Gallardo, Rubicon, dan motor 3 roda seharga 3 Toyota Avanza. Selama kurang lebih 23 tahun, dia menjadi pendakwah kontroversial Ustadz Soulmate. Nah, gimana menurut kalian nih, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya.